Selamat datang kembali di channel Infotainment. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengikuti pelatihan ASN P3K melalui Kemendikbud dengan mengakses SIM PKB kita. Tentu kita tahu bahwa di tahun 2021 ini pemerintah akan membuka seleksi pegawai negeri atau ASN ya, yang terdiri dari CPNS dan P3K. Bagi teman-teman guru yang ingin mengikuti P3K, yaitu syaratnya cukup mudah, yaitu terkoneksi dengan data Dapodik. Tidak perlu NUPTK ataupun ya sertifikat mengajar. Bagaimana caranya? Kita akses saja melalui Google, ketik guru belajar. Ya, guru belajar. Nah, kemudian yang paling atas sendiri itu guru belajar dan berbagi.kemendikbud.go.id. Kita klik saja di situ, lalu keluar laman dari kemendikbud.go.id. Nah, di sini ada Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi. Kita pilih yang Ayo Guru Belajar. Nah, di sini muncul beberapa menu seperti seri pendidikan keterampilan hidup, seri belajar mandiri calon guru ASN P3K, seri pendidikan inklusif, dan seri asesmen kompetensi minimum. Untuk seri asesmen kompetensi minimum ada di video sebelumnya, yang mana seri ini untuk mengetahui bagaimana AKM itu secara lebih menyeluruh. Tapi di sini kita akan membahas terkait dengan P3K ya, seleksi P3K. Di sini ada pelatihannya. Nah, kita pilih saja yang seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Ya, di sini di atas sendiri itu muncul seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ya. Kolom biru itu baru. Program pembelajaran yang dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kompetensi pedagogi dan profesionalisme dengan menyediakan fasilitas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta latihan soal-soal sebagai bekal dan mengikuti seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, di sini ada latihannya. Kita baca selengkapnya. Kita harus tahu dulu apa itu. Nah, di dalam program ini memberikan fasilitas kepada calon pendaftar guru ASN P3K berupa materi, perangkat, latihan soal-soal, community learning, serta tryout sebagai tambahan bekal untuk mengikuti seleksi guru ASN P3K. Nah, kita sebelum mendaftar P3K, kita kan biasanya belajar nih, mempersiapkan diri. Nah, ini dibantu oleh Kemendikbud sendiri, menyediakan soal-soalnya, kita diberikan materinya, dikasih perangkat, diberi simulasi berupa tryout. Nah, ini jauh lebih presisi harusnya ya, materi dan soal-soalnya. Bagaimana mengaksesnya? Tentu kita harus terkoneksi dengan Dapodik. Kalau belum, silahkan diurus dulu ya. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Apa itu program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K? Program ini dirancang untuk menyediakan fasilitasi kepada calon pendaftar guru ASN P3K agar lebih siap dalam menghadapi seleksi guru ASN P3K nantinya. Nah, tujuannya peserta mampu menggunakan bahan belajar mandiri dan latihan soal untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi guru ASN P3K. Yang kedua, peserta mampu menggunakan sistem bahan belajar mandiri yang mudah, ringan, dan ringkas.
Yang ketiga, peserta mampu menggunakan komunitas pembelajaran learning community dalam membangun pengetahuan dan keterampilannya. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K? Nah, di sini semua guru non PNS ya. Ya, ini yang non PNS terdaftar di Dapodik. Yang kedua, telah memiliki akun SIM PKB. Ya, itu syaratnya hanya 2 itu. Ya, jadwalnya gimana? Jadwal pelaksanaannya. Berikut adalah jadwal pelaksanaan program berdasarkan tahapannya. Ada fasilitasi pembelajaran itu dari 3 Maret sampai 12 April ya. Pemilihan mata pelajaran. Jadi pilih mata pelajaran yang sesuai dengan ijazah kita itu apa ya, harus sesuai. Kemudian fasilitas pembelajaran. Jadi setelah kita memilih, maka akan keluar fasilitas pembelajaran seperti materi, kemudian latihan soal, itu bisa diakses mulai dari 3 Maret sampai 18 April. Selanjutnya di tahapan terakhir ada yang namanya tryout. Itu bisa diakses mulai 15 Maret sampai 7 Mei. Oke. Perhatikan baik-baik ya, di situ tanggalnya. Bukan mulainya saja, tapi terakhirnya kapan. Nah, itu penting ya. Jadi jangan terpatok sama mulainya, tapi terakhirnya. Ketika masih dalam rentang waktu tersebut, dipastikan masih bisa, tidak perlu cemas ya. Oke. Kemudian ada polanya. Nah, polanya gimana? Nah, pola yang digunakan pelatihan ini lebih fleksibel. Nah, karena kita bisa melatih sesuai dengan waktu yang kita punya selama dalam rentang waktu tadi ya. Kemudian user friendly, dapat digunakan dengan mudah ya. Kita lihat nanti semudah apa. Kemudian lebih kolaboratif karena dapat belajar bersama guru yang lainnya. Tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu fasilitasi pembelajaran. Pada tahapan ini, peserta secara mandiri dan berkolaborasi dapat pertama mempelajari substansi pedagogi dan bidang studi masing-masing. Yang penting-penting terkait ke pedagogi dan materi sesuai dengan program studi kita. Yang kedua, memanfaatkan fasilitas komunitas pembelajaran dalam mengembangkan pemahaman dan pengetahuannya. Yang ketiga, mencoba beberapa soal formatif untuk mengetahui tingkat pemahaman pada substansi yang telah dipelajari. Yang tahap kedua, tryout modul belajar mandiri. Pada tahapan ini, peserta dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti latihan ataupun tryout soal-soal pedagogi dan bidang studinya masing-masing setelah proses belajar mandiri dilakukan. Jadi kita harus melewati tahap 1 sebelum ke tahap 2. Peserta yang telah mengikuti tryout dapat kembali ke tahap 1 untuk melakukan pendalaman materi pedagogi dan materi sesuai bidang studinya masing-masing sehingga lebih meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya. Berarti bagi kita yang sudah melalui tahap 2, kita sudah tryout, ingin belajar lagi, ya kita bisa mengulang ke tahap 1. Jadi gitu ya, bisa diulang-ulang terus sampai pada dibukanya secara resmi P3K. Hasilnya seperti apa toh? Apa yang didapatkan peserta program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K? Merefresh kembali pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat sebelumnya. Jadi kita dapat mengingatnya. Kemudian memberikan pengalaman baru terkait belajar mandiri dengan mengedepankan konsep komunitas belajar. Suatu pengalaman yang baru. Yang ketiga, memanfaatkan teman sebaya atau peer learning dengan mengkonstruk pengetahuan dan keterampilan belajar dari teman. Yang terakhir, lebih siap dalam menghadapi seleksi calon guru ASN P3K tentunya. Kenapa? Karena kita belajar dari sumbernya langsung. Nah,
ini dari sumbernya langsung, kita belajar dari situ. Oke, itu terkait bagaimana program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Oke, kita akan mulai belajar. Nah, di sini menunya kita pilih belajar mandiri calon guru ASN. Oke, di situ ada mapel yang harus kita pilih. Nah, sebelumnya ini sudah memilih mapel ya, kebetulan di sini milih IPA. Nah, IPA. Nanti kita bisa belajar terkait isi dari P3K ini ya, untuk mapel IPA. Apa saja materinya, latihan soalnya seperti apa, pedagoginya seperti apa. Kita akan berlatih tentunya setelah ini.